bersyukur sebagai Bupati Magetan ada pondok pesantren Temboro. Kenapa? Saya selalu di mana-mana mengatakan Singapura itu negaranya kecil, tidak lebih dari Magetan Kabupaten luasnya 700 km persegi. Magetan 668 km persegi. Kaceknya itu selisihnya hanya 12 km. Tapi berbeda. Mereka Singapura menjadi kota besar karena apa? Karena sumber daya manusianya yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu saya beruntung. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Magetan ini besok juga tidak kalah dengan Singapura akan menjadi kota besar karena ada pondok pesantren Temboro. Oleh sebab itulah saya selaku Bupati Magetan ini, karena apa? Negeri kita yang kita cintai ini memberi ruang bermimpi jadi apa saja boleh. Panjenengan anak-anak saya jadi ustadz yang hebat boleh, mau jadi dokter yang hebat boleh, mau jadi dosen yang hebat boleh, mau jadi gubernur yang hebat, menteri yang hebat, presiden yang hebat boleh. Ya. Tapi panjenengan anak-anak saya mungkin di negara lain mimpi aja sudah tidak boleh. Oleh sebab itu ini harus kita syukuri dan kita bersyukur kepada founding fathers kita, para pendiri bangsa ini, ya, yang telah menyatukan berbeda-beda tapi menjadi satu. Ada satu sejarah yang mungkin di mana-mana sering saya sampaikan. Satu saat Bung Karno itu ketemu sama Presiden Tito, Bros Tito, itu Presiden Yugoslavia sebelum terpecah-pecah menjadi Bosnia, Herzegovina dan seterusnya. Tahun itu saja di sini. Itu. Nah, kemudian ada semacam ketika menjelang dewasa itu, gitu kan? Ketika menjelang lulusan itu ada semacam kegalauan seperti itu. Sehingga apa? Tapi sebetulnya itu hanya masa transisi, masa yang wajar. Masa yang wajar nanti satu saat juga terkondisi lagi. Jadi maksud saya begini, kalau kita diamankan ini kan menjadi ulama, udah gitu. Jadi tidak usah bermimpi jadi apa lagi, tapi boleh seperti yang aku tadi. Nanti ada ulama yang presiden, ulama yang ulama yang bupati, ya boleh saja. Ya. Tapi tetap basicnya menjadi ulama, YouTuber yang ulama. Benar. Gitu. Dulu katanya televisi itu katanya disimpan di tengah rumah, kan itu. Sekarang bukan di tengah rumah, di kantor kita. Iya betul. Kayak kapanpun, dimanapun. Iya gitu. Jadi artinya ya seperti acara ini juga kan menggunakan menggunakan IT, menggunakan digital. Ya. Ini acara kita ini Pak, hitungan sekian detik ini sudah muncul di YouTube. Oh gitu. Ini mungkin ada YouTuber yang tidak nampak kan. Iya gitu kan sudah gitu. Ya itu untuk batasan teman-teman yang memang diperbolehkan, maksudnya ya tetap dimanfaatkan. Ya. Dan orang tidak akan suka. Sebaliknya, ajaran-ajaran sesat yang intoleran tadi, ya, tapi ketika dia bungkus dengan keren, orang nggak suka. Nah ini menjadi tugas kita sebagai pelajar-pelajar agama, harus belajar komunikasi yang baik. Ini profesor, doktor, jurusan komunikasi. Kita harus mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari dia. Bagaimana komunikasi kita baik, dan itu berbeda-beda melihat audiens yang ada di depan kita. Ketika sama orang tua, jangan samain dengan teman. Ketika sama pejabat, jangan samain dengan rakyat. Ketika sama ulama, jangan samain dengan orang-orang biasa. Itu semua komunikasi yang luar biasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kalimun nas biqadari uqulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai kapasitas orang yang kamu ajak bicara. Jadi jangan pukul rata semua. Insya Allah. Itu pertama. Jadi Islam sangat mementingkan komunikasi. Penting banget komunikasi. Bisa hancur negara gara-gara salah komunikasi.
tapi bisa berdamai seluruh orang yang berselisih gara-gara komunikasi yang baik. Ya. Kemudian menanggapi yang masalah beriman, ini jelas namanya santri yang pertama dia pupuk ya imannya. Pelajaran pertama kita di sini meluruskan iman, meluruskan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang telah menciptakan kita, memelihara kita, memberi rezeki kita, itu memang dasar utama. Di sini pertama beriman dulu, begitu ya. Kemudian kalau dilanjutin produktif, ya ini pas dengan adanya Pak Syukur, dengan adanya Profesor, Doktor yang sangat produktif. Produktif apa? Memberi manfaat kepada orang. Tahu ya? Kamu beriman, terus kamu sendiri di gunung di gua, ngapain? Nah, ya. Setelah beriman, berilmu, belajar di sini harus produktif. Tapi pas saya susah nulis buku, nggak harus nulis buku. Tapi bagus nulis buku. Tahu nggak? Bentuk produktif yang sangat efektif adalah menulis buku. Ada karya, ada lagi karya Anda jalan terus sampai kiamat. Tapi kalau orang namanya beda-beda, kayak Pak Prof tadi ya, kalau ciptakan orang beda-beda, tidak semua orang hobinya nulis. Ada yang nulis satu baris aja 5 jam. Ya kita nggak boleh maksain dia harus nulis. Tapi kalau di program ya harus. Saya kelulusan kamu. Kalau lulus nggak lulus, tapi setelah masa pelajaran dalam kehidupan jangan paksa orang untuk lulus. Karena untuk produktif banyak cara. Ya, bagaimana memberi manfaat dengan ceramah bisa, ya, dengan sedekah produktif, ya, dengan memberikan akhlak yang baik, senyum itu produktif, ya, sangat baik. Dengan membuat penemuan-penemuan baru, inovasi, ya, dengan membuat segala kebaikan di mana itu produktif. Intinya produktif, menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah. Dan memang itu tujuan kita belajar ilmu untuk menyebarkan kebaikan. Ya, maka kita harus produktif. Kalau nggak produktif, percuma ilmunya nggak bermanfaat, nggak barokah, nggak disebarkan ke semua orang. Yang terakhir optimis, ini jelas ya. Dalam Islam optimis ini dikenal juga dengan nama roja. Jadi balik lagi ke iman yang pertama, al-iman bainal khauf wa roja. Iman yang benar adalah seimbang antara takut dan optimis, antara pesimis dan optimis. Dua-dua harus ada. Ketika seseorang terlalu pesimis, ya, dia akan putus asa dari rahmat Allah. Ya, ini kebanyakan orang-orang di luar sana, di pasar, di jalanan, orang dalam dunia hitam, mereka kebanyakan pesimis. Ketika kita datang, alhamdulillah kita ada program ya, datang ke masyarakat. Setiap minggu 1 hari kita keliling ke masjid-masjid ke masyarakat. Setiap tahun 40 hari kita pergi sebulan. Dan ketika udah lulus malah setahun. Itu KKN lah kalau bahasanya ya. Tapi enggak di desa Kenari. Ya, tapi jumlah langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan ilmu yang mereka punya. Nah, di situ kita banyak ketemu orang-orang itu kita ajak main, tapi dia udah pesimis. Kayaknya dosa saya terlalu banyak, Ustaz. Saya tidak akan diampuni lagi deh sama Allah. Ini nyata dan fakta di lapangan. Banyak sekali saya ketemu orang ini. Maka pentingnya optimis. Kasih tahu ke mereka bahwa pintu tobat Allah selalu terbuka. Bahwa ampunan Allah lebih luas dari gunung dosa kamu. Gitu. Itu yang harus disampaikan ke mereka. Mereka putus asa. Saya udah nggak sholat 20 tahun Pak Ustaz. Emang masih ada kesempatan saya jadi baik? Iya. Kok mereka gitu ya, mereka kan nggak belajar. Kamu yang belajar. Tapi kamu mau ngapain mereka? Jadi tugas kita menyebabkan optimisme, ya, bahwa Allah tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah SWT. Insya Allah. Sedikit tambahan untuk mereka, justru sebaliknya. Maksudnya kelebihan optimisnya harus dipesimis sedikit dalam urusan ampunan
akhirnya keenakan. Nah, jadi porsinya harus sesuai. Orang luar kita optimis sedikit, mereka di pesimis sedikit. Usul dosa ya, usul dosa. Serius. Tapi anak-anaknya sebaiknya nggak terlalu ngomongin dosa gitu kan. Jangan pernah ngerasa amal ibadah kita udah melampaui dosa-dosa kita. Betul ya. Jadi harus diturunin optimisnya sedikit. Ngeri juga ulama itu yang paling pertama masuk neraka adalah ulama yang tidak ikhlas waktu belajarnya. Pengen dapat pujian masyarakat, pengen dibilang ulama, itu yang pertama sebenarnya. Hadis dari Rasulullah SAW. Ya, jadi turun dikit ya. Tapi untuk optimis yang lain, bernegara, berdoa itu tinggi ya. Untuk optimis yang masalah dosa aja ya. Perlu optimis dapat rahmat Allah itu. Ya, cuma kebanyakan turun dikit. Kalau orang di luar kita kasih optimis karena mereka terlalu putus asa dengan rahmat Allah. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Singkat amat Pak, boleh nanya lagi saya? Boleh. Oh iya. Saya pun tiba-tiba itu Jeddah, Jerman, Teheran, London itu berapa negara? Tapi Indonesia ini Anda kalau begitu dari Jakarta saja ke Merauke butuh waktu berangkat jam 11 malam dari Jakarta pesawat. Itu baru sampai Jayapura itu jam 7 pagi. Jayapura kemudian ke Merauke itu 1 jam lagi, itu jam setengah. Wah, panjang sekali. Belum ini ke Aceh. Kita luas kan, sudah luas. Masyarakatnya beragam, suku-sukunya beragam, bahasanya beragam, budayanya beragam, agamanya pun dari sisi tafsir-tafsirnya bisa beragam. Orang Kristen itu macam-macam. Ada Kristen Buria Batak, Kristen Jawi Wetan, Kristen Indonesia, Kristen Advent hari ke-7, macam-macam mereka. Sebenarnya Islam sebenarnya agak banyak macam-macam juga gitu. Sama-sama Islam tafsirnya macam-macam. Minimal Muhammadiyah sama NU juga ada lagi Muslim dan sebagainya. Nah itu satu disatukan dengan negara namanya Indonesia. Itu harus kita ingat, harus kita jaga. Dan kita alhamdulillah 77 ya, 77 tahun ini ya. Tahun kita ini 78. Ini kita ya tidak pernah yang namanya ada kerusuhan besar. Kita ya ada lah Jakarta sedikit, tapi kan kita aman. Tadi mau jadi apapun kita bisa. Ini yang harus kita syukuri. Kita harus optimis bahwa kalau Indonesia awalnya itu bisa sebesar ini dan sekarang menjadi negara nomor 8 kekuatan ekonomi dunia, nomor 8 kalau itu. Insya Allah bisa menjadi nomor 5 ya di tahun 2045 nanti. Itu kita akan semakin besar. Nah ini optimis. Anak dan abdi. Ini hadis qudsi ya. Tapi saya ingin disebut ulama. Mungkin saya sebagai bapak-bapak saya biarlah kamu saja bahwa Allah itu mengikuti persangkaan umatnya. Maka persangkaan yang baik, husnuzon itu doa baik. Tapi kalau kita dikit-dikit seudon itu dosa. Dalam Al-Quran juga ada seudon dosa. Makanya kita sebaiknya adalah optimis bersangka baik. Ya. Optimis bersangka baik pada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan terbaik pada kita, pada hidup kita, keluarga kita, bangsa kita. Makanya kita harus optimis, jangan mudah berprasangka buruk. Kalau saya berprasangka buruk sama Mas Kamal, bahwa Mas Kamal ini pasti dia nanti gangguin saya. Lama-lama dia benci sama saya. Iya, betul. Kalau saya menganggap bahwa Mas Kamal ini nanti pasti akan beribetin saya, lama-lama dia akan menjadi menjauh dari saya. Jadi orang kalau disangka buruk itu lama-lama dia akan berperilaku buruk. Tapi kalau disangka baik, Mas Kamal ini baik. Ini kalau saya kenalin sama ponakan saya kayaknya kok lama-lama dia juga akan menjadi baik. Jadi manusia itu kalau kita beri perilaku yang baik, maka dia akan. Itu makanya saya menambahkan. Tadi tentang beliau